Halo, kembali lagi di Belajar Bareng. Kita akan membahas mengenai soal dan jawaban USBN pada mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial, khususnya pada SMP atau MTS. Nah, kan ini udah mau ujian ya. Kita harus mempersiapkan sejauh-jauhnya, sejauh hari H. Itu pun ada tryout dan latihan-latihan soal lainnya ya. Dan pastinya kalau kita sering berlatih, maka nanti ketika ujian berlangsung kita akan lebih mudah dalam mengerjakan soal ujian. Jadi kita harus tetap semangat dan selalu semangat untuk belajar. Oke, langsung saja ke nomor 1. Letak geografis suatu negara ditinjau dari titik-titik. A. Pola kehidupan masyarakatnya. B. Posisi garis lintang dan garis bujur. C. Jenis tanah dan persebarannya. D. Kenyataan letaknya di permukaan bumi. Ya, jawabannya adalah D. Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nomor 2. Di bawah ini adalah struktur sebuah lipatan kecuali A. Antikline, B. Sinkline, C. Climb, D. Limb. Ya, jawabannya adalah C, yaitu climb. Struktur sebuah lipatan terdiri atas antikline, sinkline, dan sayap atau disebut limb. 3. Di antara perbedaan Heiho dengan peta adalah A. Prajurit Heiho sebagai bagian tentara Jepang. B. Peta langsung di bawah organisasi militer Jepang. C. Heiho bertugas mengumpulkan pajak dari rakyat. D. Peta bertugas sebagai tentara mata-mata Jepang. Ya, jawabannya adalah A, yaitu prajurit Heiho sebagai bagian tentara Jepang. Heiho merupakan organisasi militer resmi sebagai bagian dari ketentaraan Jepang. Sedangkan pembentukan peta berbeda dengan organisasi lain bentukan Jepang. Anggota peta terdiri atas orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer Jepang. 4. Jenis tanah berikut yang sedikit mengandung bahan organik sehingga kurang baik bagi pertumbuhan tanaman adalah titik-titik. A. Gambut. B. Vulkanis. C. Laterit. D. Pasir. Ya, jawabannya adalah D, yaitu pasir. Di mana tanah pasir adalah tanah hasil pelapukan batuan beku dan sedimen tidak berstruktur. Jenis tanah ini kurang baik untuk pertanian karena sedikit mengandung bahan organik. Nomor 5. Jika kita ingin mempelajari letak astronomis dan geografis dengan lebih mudah, maka sebaiknya menggunakan titik-titik. A. Peta. B. Atlas. C. Globe. D. Peta geografi. Ya, jawabannya adalah B, yaitu atlas. Atlas geografi merupakan atlas yang di dalamnya memuat kondisi geografis berbagai wilayah di permukaan bumi. 6. W.W. Rostow merumuskan 5 tahapan perkembangan perekonomian suatu negara yang dituangkan dalam bukunya, yaitu A. Stakes of Economic Growth. B. Occupational Multiplicity. C. Heavily Blueprint Oriented. D. Municipal Development. Ya, jawabannya adalah A, yaitu Stakes of Economic Growth. Walt Whitman Rostow dalam karya bukunya yang berjudul Stakes of Economic Growth pada tahun 1960 merumuskan 5 tahapan perkembangan perekonomian sebuah negara. Nomor 7. Ukuran pendapatan per kapita untuk negara maju berdasarkan Bank Dunia adalah titik-titik. A. 876 sampai 3,465 US dollar. B. 3,466 sampai 10,275 US dollar. C. Di bawah 10,276 US dollar. D. Di atas 10,276 US dollar. Ya, jawabannya adalah D, yaitu di atas 10,276 US dollar. Menurut Bank Dunia,
kriteria pendapatan per kapita untuk negara maju adalah di atas 10,276 US dollar per tahunnya. 8. Tujuan konsumsi adalah titik-titik. A. Memenuhi kebutuhan hidup. B. Melestarikan hidup. C. Memperpanjang usia hidup. D. Meningkatkan kemampuan hidup. Ya, jawabannya adalah A. Konsumsi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 9. Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia merupakan perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda yang bersifat titik-titik. A. Politik dan radikal. B. Politik tetapi moderat. C. Non-politik dan moderat. D. Khusus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, jawabannya adalah D, yaitu khusus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini pada mulanya bernama Indische Vereniging yang berdiri di negeri Belanda pada tahun 1908. Organisasi ini dipelopori oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda. Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI ini pada mulanya bergerak di bidang sosial. Di samping bergerak di bidang sosial, organisasi ini merambah ke dunia politik yang menyokong perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Nomor 10. Agresi militer Belanda II terjadi setelah Indonesia dan Belanda melangsungkan perundingan titik-titik. A. Renville. B. Linggarjati. C. Kalijati. Atau D. Rombroyan. Ya, jawabannya adalah A, yaitu Renville. Belanda melanggar kesepakatan dalam perundingan Renville dan melancarkan agresi militer II tanggal 19 Desember 1948. Oke, itu untuk soal dan jawaban dari Mapel IPS. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui info terbaru dan uploadan terbaru mengenai soal-soal ujian. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.